kita lebih banyak belajar, lebih banyak Betul. ketemu orang banyak. Kita bisa ngerasa kayak udah ngerti nih organisasi, kayak males. Terus ngelihat di himpunan tuh kayak awal-awal kayak ini organisasinya nggak sesuai gitu sama apa yang Oke. ini gua iniin. Terus kayak ya udah hampir tuh waktu itu ada LKM himpunan, kayak di himpunan gue tuh adanya namanya Tadabur Alam, hampir nggak ikut karena kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Clara Hairunisa Paulida dalam Wika Talks edisi ke-25. Ya, seperti Wika Talks edisi-edisi sebelumnya, jadi di edisi ke-25 ini seperti biasa saya tidak sendiri. Saya kali ini ditemani oleh Abang Teteh yang cantik dan ganteng nih. Pasti pemirsa Wika TV penasaran kan? Pokoknya ini topiknya bincang-bincang atau curhat-curhat, curhat santai gitu kan mengenai Fakultas Teknik dan Sains. Nah, ini di sebelah saya narasumber udah ada Kang Teteh, Abang Teteh yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Boleh diperkenalkan dulu dari siapa dulu nih? dari yang cantik dulu deh. jadi aku cantik nih. Boleh. Masya Allah. Cantik kok, cantik. Cewek soalnya. Cewek. Perkenalkan, nama gue Andin. Gue dari Fakultas Teknik dan Sains. Program studinya Teknik Sipil angkatan 2020. Berarti sekarang semester berapa Teh? Sekarang semester 6. Semester 6. Boleh kalau abangnya? Ini santai kan? Santai, Boleh santai. Boleh. gua lu, gue lo, saya Anda atau saya kamu? Anda. Boleh, boleh semuanya Terserah boleh. ya. Terserah ya. Kayaknya manggil saing juga boleh. Oh, Aduh. jangan. Halo pemirsa Wika TV, perkenalkan nama gua Dimas Mulya Saputra, boleh dipanggil Dimas. Saya dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ibnu Khaldun Bogor. Angkatan tahun 2018 dan alhamdulillah pada tahun 2020 lalu udah lulus. Alhamdulillah. Tepat waktu ya. Tepat waktu ya. Anak- Jadi ya. Iya, anak teknik lulus tepat waktu itu suatu kebanggaan. Suatu Tete. kebanggaan ya. Susah soalnya. Susah banget ya. Ini sebelumnya nih masih pada puasa nggak Teteh? Puasa dong. Alhamdulillah. Insyaallah puasa. Jadi puasa-puasa kali ini harus produktif ya. Amin, amin. Amin. Kegiatannya apa aja Teh? Kalau aku pribadi ngurus ini ya, apa namanya, kue gitu. Jadi bikin Widih. kue, karena kan bunda tuh seneng ya bikin kue banyak, buka PO gitu. Jadi di rumah kegiatannya bikin kue aja sambil nunggu. Sambil nunggu maghrib. Tapi berarti perkuliahan udah nggak ada atau seperti apa? Kalau perkuliahan di Ramadan ini untuk teknik sipil itu online kuliahnya. Oh online, jadi sambil online sambil buat kue, Iya, betul. sambil puasa. Wah itu triple produktif ya Teh. Iya, biar enak gitu. Biar enak ya, biar uang dapat THR-nya kenceng kayaknya. triple gitu. Oh, oh gitu, jadi emang harus produktif nih pemirsa Wika TV walaupun lagi puasa. Kalau dari, Enggak kuliah emang. boleh kalau dari Bang Dimas? Dari gua udah lulus nih baru. Lulus kebenaran Desember tahun lalu. Jadi nunggu ijazah belum keluar, masih jadi seorang freelance lah. Freelance Widih. event. Jadi terakhir kemarin di bulan puasa ini alhamdulillah lumayan longgar ya, karena kan yang event tuh udah jarang kalau bulan puasa, malah hampir nggak ada. Paling lagi intern magang di office-nya di event itu, Oke. terus ikut orang office buat meeting buat event-event setelah puasa gitu. Oh gitu, event apa tuh Kang? Kalau boleh tahu. Event wedding. Widih, itu kan nggak susah, nggak gampang gitu ya Kang, malah susah gitu. Nggak gampang sih Nggak emang. gampang Kang itu. Ya susah. karena hobi aja sih sebenarnya. Oh, hobi aja gitu Iya, kali kalau ya. kalau misal kan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Bener. Jadi senang-senang aja ngelakuinnya. Seneng-seneng aja, yang penting ada cuan. Hobinya ngatur orang menikah ya. Nggak terorang Iya, menikah, tapi berarti udah punya plan Kang, karena udah lulus juga kan ya? Ya, jauh lah. Oh jauh. Karena meskipun nih kalau misalnya kita ngatur event wedding itu nggak cuman soal salary ya, nggak cuman soal uang. Jadi kayak Betul.
ngebantu hari bahagianya orang itu kan suatu pahala yang begitu sangat besar ya, insya Allah Betul. tentunya. Sombong amat. Kalau denger-denger dari Bandung ya, Iya. Bang Dimas ini. Dari semalam maksudnya Oh, baru semalam pulang dari gitu. Cuman Bandung. buat pemirsa Wika TV. Widih, untuk menyapa pemirsa Wika TV dan Teh Andin juga sambil buat gue ditunda dulu ya Teh Andin. Ini ditinggal nih. Oh, ditinggal di Iya. rumah. Jadi mau nanya nih, kan Abang Dimas dan Teh Andin ini katanya duta Fakultas Teknik ya? Oh, katanya. Katanya. atau fakta nih? Nyatanya ini nyatanya. Nyatanya, Oh, berarti fakta berarti ini. dirubah lagi kalimat ya. Iya. Bang Dimas dan Teh Andin ini nyatanya duta Fakultas Teknik. Ya betul itu Pak. Fakta. Fakta itu kesan pesannya Bulan gimana? ini mau habis kayak. Widih, kontraknya. berarti udah dibuka open recruitment baru seperti itu ya? Belum. Belum, Baru kita mau Belum. rancang. Baru mau. Seperti itu. Itu kesan pesannya gimana? Jadi duta. Boleh dari Teh Andin atau Bang Dimas dulu? Mungkin dari Bang Dimas kan. Oh. Karena duta itu di Wika itu baru pertama ya. Iya. Jadi kita kayak kelinci percobaan aja sebenarnya. Nggak tahu arahnya mau kayak gimana. Terus ya udah di bawah naungan humas ikutin perintah humas aja. Cuman mungkin next ke depannya kali ya, karena kita ini pertama gitu memulai semua dengan kinerja kayak tugas dan tupoksi duta itu seperti apa, dan kita masih bingung, belum ada mentor gitu selain dimentori oleh humas. Mungkin kedepannya kalau misalkan ada open recruitment duta batch 2 itu bisa lebih terarah, dan kita sebagai istilahnya Senior. pengarah atau demisioner gitu untuk mengarahkan di tugas tupoksi duta itu seperti ini gitu, karena emang udah ada pengalaman dari kita sebelumnya. Itu sih ya pesan-pesan Indonesia yang dirasain, karena pertama ya udah senang-senang aja, nggak ada acuan bingung, tapi ya udah semau kita aja gitu Oh, sebenarnya. jadi let it flow lah gitu ya. Iyalah, Widih, jalan aja, Bun. jalan aja. Ikutin arusnya aja. Kalau kita. Teh Andin gimana nih? Kesan pesan jadi duta Fakultas Teknik itu periode pertama lagi kan ya? Iya, untuk pertama kalinya Untuk sih. pertama kalinya. Tiba-tiba ditunjuk kamu ya Widih. jadi duta gitu. Widih. Ditelepon itu lagi. Di jauh. telepon, tapi itu kayaknya emang sebenarnya sebelumnya ada latar belakangnya gitu yang kenapa Teh Andin itu bisa dipilih kayaknya. Giat, belajar, rajin, IPK tinggi. itu- Menurutku mungkin karena aktif di himpunan. Oke. Jadi kalau untuk perempuan di teknik sipil yang aktif banget untuk ikut segala kegiatan itu mungkin agak susah ya, Iya, karena betul. kebanyakan laki-laki. Jadi mungkin yang terlihat tuh kayak cuman aku, nggak tahu juga tapi yang ditunjuk langsung itu aku gitu. Kalau untuk kesannya sebenarnya seru ya kalau di duta itu, karena kita lebih banyak belajar, lebih banyak Betul. ketemu orang banyak. Kita bisa belajar juga public speaking di depan orang banyak gitu yang pastinya. Terus untuk pesannya mungkin gak deh sama banyak pesannya nih ya, untuk kalian yang mau jadi duta, jangan insecure duluan, karena kalian tuh banyak yang nanya ke aku, jadi duta itu harus cantik nggak? Enggak. Jadi Betul. duta harus ganteng nggak? Enggak. Yang penting ada kemauan itu aja gitu. Ya, yang jelas IPK ada syarat. Itu Ada ya. syaratnya, betul. tapi untuk cantik dan ganteng itu Itu tidak menjadi syarat. Maksudnya nomor sekian lah, yang penting lu Nomor pede sekian aja lah gitu. ya, Ya betul. betul. Kan Teh Andin ini kan cewek seperti tadi kan udah dikatakan katanya di Fakultas Teknik dan Sains itu ceweknya sedikit seperti itu ya. Iya. Nah, latar belakang Teh Andin sendiri untuk masuk ke teknik sementara cewek sendiri itu minoritas gitu Teh. Itu kenapa gitu? Kalau untuk di teknik sipil ya, aku kasih tahu. Jadi di teknik sipil itu untuk angkatan aku perempuannya cuman ada berempat Berempat. di kelas. Di reguler berdua, untuk di karyawan berdua. Jadi kita benar-benar minim wanita gitu. Untuk aku latar belakangnya karena orang tua kerjanya sebagai kontraktor di bidang Sombong amat. konstruksi. Jadi mungkin aku anak pertama ya, jadi penerusnya papa gitu. Terus untuk SMK juga aku sekolah SMK jurusan desain permodelan dan informasi bangunan. Jadi melanjutkan SMK. Oh, jadi emang melanjutkan Nyambung SMK. itu ya. Nyambung. Berarti kalau misalnya Kang Dimas sendiri tuh nyambung atau gimana Kang? Latar belakangnya nih, Ini kenapa? agak rumit. Menarik ini, Menarik panjang kalau banget. diceritain. Boleh sedikit lah Kak. Dulu tuh gua dari SMA ya, masuk teknik sebenarnya. Waktu itu dari SMA itu udah kayak bilang ke bapak masuk IPA gitu. Tapi saya pengen masuk IPS, pengen ngambil kuliah jurusan Fakultas Hukum. Cita-cita pengen jadi advokat dulu tuh. Waduh. Terus kata bokap, udahlah,
udah mending berhenti sekolah kalau misalnya masuk IPS katanya, udah masuk IPA aja. Ya udah, karena nurut, ya udah dijalanin tuh kan, masuk IPA. Terus ya udah alhamdulillah ke jalan lah istilahnya. Terus masuk teknik itu perjalanannya panjang sebenarnya. UIK itu pilihan terakhir sebenarnya. Ya karena waktu kuliah dulu itu 8 kali ditolak PTN. Waduh, 8 kali. 8 Itu kali. SBM gitu, SNM, Ya, mandiri Kenceng ya banget gitu ya, ya. SPAN 8 kali. PTKIN, SPMB, banyak pokoknya banget. semuanya ngambil jurusan ilmu hukum tata negara. Pada Oke. akhirnya ya udah tuh ngerasa pas waktu itu kok kayak gini amat ya. Terus mikirnya waktu itu tuh pas mikir nggak diterima di mana-mana, terus merenung kayak di kamar. Ini gua kalau gap year nunda, kayak misalkan kalau nunda, waktu itu ngincernya kedinasan terus kan. Kalau nunda gue nanti nunda kerja, nunda nikah. Oh pikirannya aneh-aneh lah waktu itu. Dewasa Terus banget ya. ya waktu itu baru orang tua tuh ibu masuk ke kamar kayak, ya udah ayo daftar ke UIK, karena bekas abang gua kan Oh di sini gitu. tuh kayak teknik informatika juga. Oke. Ya udah kan pas waktu itu tuh diantar ke sini. Terus kata kata ibu kayak jangan yang mahal-mahal ya, ngambilnya yang DSP-nya tuh jangan mahal-mahal. Ya udah, terus gua kan ngeliat-ngeliat tuh kayak oh ini nih ilmu hukum katanya. Enggak, karena kan orang tua waktu itu latar belakangnya SD ya. Jadi pemahamannya kayak ada anak tetangga yang masuk fakultas hukum itu kayak nggak benar kuliahnya. Terus ya Hmm. udah nih ada yang paling murah di sini kayak ekonomi syariah katanya. Enggak, udah masuk teknik aja biar kayak si AA katanya. Lah katanya jangan yang mahal-mahal, kok ngambil yang paling mahal, kan teknik paling mahal. Nggak ngerti lah waktu itu. Ya waktu itu harapan ya udah karena dimasukin terus duit orang tua, ya udah nurut-nurut aja kayak ya udah gue jadi anak teknik informatika. Ya udah dilihat karena oh prospek kerjanya emang banyak juga kan. Dan Dep, Dek, ya Jauh semester banget 1 ya. IPK itu IPS kan semester 1 2,75 itu udah terus teman-teman tuh ada di 3,9, hampir ada yang 3,8. Itu kayak lah kok IPK gua segini, karena masih terbayang-bayang pas UAS tuh di SMA itu kayak gua nggak bisa ya udah dikasih soal 4 doang padahal nih kalkulus cuman bisa ngerjain 2. Ya udah selesai pertama, pas keluar dapat nilai D. Masih nggak ngerti tuh nilai D tuh di kuliah apa gitu. Ya udahlah kata D ini gitu. Itu jadi gitu. Oh jadi panjang banget ya sebenarnya kalau diceritain ya Bang Dimas. Tapi berarti pernah salah pilih jurusan gak untuk Kang Dimas sendiri gitu? Yang ngerasa pas awal-awal ya salah jurusan banget gitu, ngerasa ini gua bukan passion gua kata, Oke. bukan gua di sini kata, nggak bisa pokoknya. Ya udah pas di situ ngituin mindset, ya udah pokoknya semester 3 itu gua diem-diem beli buku. Waktu itu ke BTM beli buku tuh CPNS, belajar lagi. Semester 3 pokoknya tes kuliah lagi. Yang ya. Perjuangan panjang Iya. dan memutuskan untuk kayak kayaknya gue bakal di WK aja deh gitu. Ada hidayah gitunya tuh kapan? Ya karena emang nggak lolos pertama kan, karena dari faktor kayak di teknik itu nggak cuma dari pelajaran, faktor Oke. lingkungan. Awal-awal tuh gabung sama anak-anaknya kayak gue nggak, karena basic di SMA itu organisasi, terus ngomong itu nggak kayak bilang lu gue, nggak bisa kayak saya anda, terus kayak teman-teman lu tinggal di mana sih Dim, kaku amat sih ngomongnya kayak gitu. Nggak biasa dengan tongkrongan di teknik tuh seperti inilah seperti itu, jadi kayak ini kayaknya bukan lingkungan gua deh, kayak ngerasa nggak cocok Oke. aja awal-awal gitu. Jadi awal-awal ngerasa nggak cocok Nggak gitu cocok ya? dari segala mata kuliah, Dari circle-nya circle awalnya. gitu kan, nggak Oke. cocok banget. Karena dari latar belakang SMA-nya gitu ya, Iya, Bang karena Dimas. Nah, kalau misalnya tadi kan tertarik sebentar ya Teh Andin. Nanti Teh Andin juga ada gilirannya, tenang Nggak saja. apa-apa. abis Ini nih. ini rada mengulik ke Bang Dimas. Kan kalau nggak salah tuh mantan ketua himpunan ya, Iya. Bang Dimas. Itu kenapa mau? Itu kan maksudnya suatu prestasi juga gitu kan yang ditorehkan ketika Bang Dimas masih kuliah gitu. Itu kesan pesannya dan kenapa mau jadi ketua himpunan gitu? Jadi awalnya gini, karena kan gue di SMA itu aktif kan, wakil ketua OSIS, terus ikut-ikut banyak lah, hampir di sekolah itu kayak ya udah sekolah seminggu paling 3 kali, sisanya di luar ikut pelatihan, sering dipercaya sama Wakasek dulu kan. Eh, Dim pelatihannya ke sini, ya udah cuman di kelas tuh banyakan di spend. Terus masuk excited ke kuliah tuh kayak ngerasa kayak udah ngerti nih organisasi, kayak males. Terus ngelihat di himpunan tuh kayak awal-awal kayak "Ih, ini organisasinya nggak sesuai gitu sama apa yang Oke. ini gua iniin." Terus kayak ya udah hampir tuh waktu itu ada LKM himpunan, kayak di himpunan gue tuh adanya namanya Tadabur Alam. Hampir nggak ikut karena kan udah kata gue. Tapi mikirnya kayak waktu itu gue kalau nggak ikut himpunan gue tambah gabut kuliah.
kuliah pulang gitu. Ya udah akhirnya masuk tuh kan. Terus karena waktu itu awal-awal ya mikirnya di himpunan itu, karena gua nggak terlalu masuk, ngelihatnya tuh anak teknik cuman kayak nongkrong doang gitu. Apa sih ini faedahnya gitu, Oke. cuma nongkrong doang di depan jalur teknik tuh. Iya. Kayak ini bukan gua banget. Di Terus ada, Bangjo ya, bangku ijo. iya, terus ada culture 3S atau 5S, senyum sapa salam sopan santun. Ini kultur apaan sih sebenarnya? Kayak awal-awal tuh semester 1 bahkan kayak ngelihat anak teknik tuh serem-serem gitu kan. Lihat di jalan tuh kayak serem-serem, harus salaman dulu. Waktu itu semester 1 nyimpen motor tuh di masjid. Parkir saking gak mau lewat jalur teknik, muter tuh ke Fakultas Ilmu Kesehatan. Padahal gua maba teknik gitu, tapi saking gak beraninya gitu lewat situ. Ya udah pada akhirnya di himpunan waktu itu masuk, terus kayak gua nggak sesuai nih siapa yang gue iniin, terus kayak speak up soal kegiatan kesini, terus mungkin senior lihat potensi, terus dibilang katanya lu jadi ketua himpunan ya katanya. Nggak mau, terus dibujuk-bujuk sama senior nggak mempan, terus akhirnya dibujuk-bujuk sama angkatan sama adik kelas waktu itu. Ya udah bang, kita percayanya sama abang, kayak ya udah ngejawab tantangan, maju doang, karena waktu itu jawabannya karena menjawab rasa kepercayaan dari mereka aja. Oke. Terus waktu di teknik itu kan mencalonkan atau dicalonkan. Nah waktu itu gue dicalonkan. Dicalonkan. Jadi awalnya dicalonkan Iya, ya. dan itu pun kayak ngerasa kayak nggak akan menang. Terus kan biasanya kan musyawarah, ada calon juga yang satu kayak sama bagusnya gitu kan. Wah akhirnya kan biasanya musyawarah ini masuk ke voting gitu. Pas di voting, gue ada ini kayak ada potensi nggak menang nih. Ternyata hampir semua milih. Waktu ada gue kayak gimana gitu kan, jadi ketua himpunan dengan latar orang-orang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya itu suatu pengalaman baru juga ya. Iya, pengalaman Bang baru, Dimas. karena di Wika dapatnya tuh nggak cuman pelajaran tapi hikmah yang dapat banyak didapat gitu. Karena kan gua kan ngelihat anak-anak teknik tuh cuman kayak nongkrong biasa aja, kayak di depan tuh kalau seperti orang-orang awam biasa aja, kalau lewat ini apaan sih, nggak ada faedahnya. Kayak misalnya dosen juga ngelihatnya latar belakangnya negatif, padahal ketika kita masuk kayak itu, malahan gue ngerasanya orang-orang kayak begitu tuh bukan artian kayak begitu, orang-orang kayak teman-teman gue di teknik tuh kayak gue ngerasanya lebih baik dibandingkan orang-orang kayak kelihatannya vibes positif baik tapi kayak lain ngomongin. Tapi kalau di teknik tuh kayak gue kan nggak ngerokok ya, no smoking gitu. Widih. Terus kayak misalnya anak-anak orang di teknik tuh ngerokok tuh kayak mereka tuh ngehargain, mereka nggak menjurumuskan kalau emang enggak gitu. Jadi culture-nya itu ya Iya, yang benar-benar positif gitu. Nggak, maksudnya dalam artian kayak Soal tidak menghargai gitu ya kan menghargai ya, satu oke. sama lain, dan solidnya itu tuh di anak teknik tuh solid banget. Kalau nggak ngerjain tugas dibantuin, kayak misalnya lu udah belum, kayak care sesama teman itu baru ngerasain, meskipun lingkungannya itu semua cowok tapi kayak ngerasa care aja gitu di teknik tuh. Widih, Masya Allah. Jadi Parah. buat pemirsa Wika TV yang pengen masuk teknik, jangan teknik mah serem, kata Kang Dimas. Enggak tuh. Iya. Kayak aman lah pokoknya saling menghargai gitu ya Kang, Iya. saling membangun dan membantu satu sama lain. Gue ngerasa di teknik tuh kayak terasa terdiskriminasi di bagian jajaran-jajaran petinggi, karena wah mereka anak teknik tuh kayak gini, kalau wisuda itu bikin kacau segala macam. Mereka tuh tutup mata bahwasanya kayak prestasi yang sering ditorehkan itu di universitas kayak macam kayak perlombaan gerak inovasi daerah, Iya. terus mahasiswa berprestasi tingkat provinsi Jawa Barat atau senasional itu dari teknik gitu. Kebanyakan dari fakultas teknik gitu. Itu Betul. jangan, jadi buat pemirsa UIK TV, baik ini buat penonton atau sivitas akademika yang di rektorat atau di mana gitu, jangan menutup mata kalau karena ngelihat dari luar aja gitu. Kita kalau emang mau kenal gitu, mau tahu orang itu harus ikut dan masuk dan tahu dalamnya itu seperti apa. Iya. Potensi juga karena dia itu selain duta, kalau gak salah Teh Andi ini dimandatkan beasiswa pemerintah Kabupaten Bogor ya Teh. Alhamdulillah itu bisa dipercayakan dan dimandatkan seperti itu ya Teh. Jadi benar kata Bang Dimas tadi, kalau ditarik emang ternyata Fakultas Teknik di Universitas Ibnu Khaldun Bogor juga terutamanya itu berprestasi kayak Teh Andin. Itu kesan pesannya gimana Teh melalui Pancakarsa ya kalau nggak salah ya? Iya, Pancakarsa yang ada di kabupaten. Itu akademik atau non akademik Teh? Boleh deh diceritain sedikit Teh? Oke, jadi aduh, gimana ya? Sebenarnya enggak terlalu berprestasi. Jadi awalnya coba-coba aja. Awalnya coba-coba. Ternyata keterima juga gitu. Jadi di teknik itu sebenarnya
kalau kita mempertahankan IPK 3,5 itu sebenarnya susah. Jangan 3,53 aja susah 3 banget tuh dapet 3. susah. Kalau kuliah offline. Iya. Itu benar-benar susah. Di Pancakarsa ini syaratnya itu salah satunya adalah kita harus IPK-nya 3,5 itu paling rendah. Paling rendah. Jadi kalau misalkan udah 3,4 ya mungkin aja ditarik gitu. 3,49 gitu. 3,45 itu ditarik gitu. Oke. Nah, jadi aku benar-benar berusaha banget buat bertahan di 3,5 walaupun sebenarnya sangat amat susah. Sangat amat Pasti. susah ya. Karena Pasti. Di teknik itu sebenarnya banyak hitungan ya, semuanya rata-rata hitungan. Dan Bener. dosen itu enggak semuanya ngejelasin dari A sampai Z. Gitu ya. Kalau di teknik sendiri ini ada berapa program studi sih? Kita ada 7. Yang baru nambah 4 atau Kita 3 nambah ya? 3. Tiga. Jadi Oke. awalnya ada Cuma 4. 4 ada Di teknik mesin, elektro, sipil sama informatika awalnya. Oh, awalnya. Iya. Lalu ditambah Sekarang Tambah jadi 3. tambah 3. jadi apa aja tuh teh? ada ilmu lingkungan, Oh, ada terus lingkungan. informasi Sistem informasi. sama rekayasa biosistem, pertanian biosistem apa ya? Oh, iya 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 iya. Ada 3. Oke, jadi ditambah 3 seperti itu ya. Kalau misalnya dari Bang Dimas sendiri informatika. Iya, informatika. Kalau Teh Andin Sipil. sipil. Itu Iya. gimana sih belajarnya apa aja kalau di sipil? Kalau di sipil yang pasti tentang bangunan ya. Tentang bangunan Tentang ya. bangunan. Kita Ngecor. belajar Ngecor jalan, banget. jalan, jembatan, rumah, ruko gitu-gitu. Ruko. Iya, kita menganalisis, enggak cuman menganalisis bangunan, sampai dari tanahnya pun kita dianalisis. Ini tanahnya tuh bisa nggak nih buat kita bangun rumah. Oke. Air, volume air kayak derasnya air itu kita hitung. Segitu gabutnya anak sipil ngitungin derasnya air. Segitu gabutnya Iya. Teh. Itu kalau tanah gembur bisa nggak tuh kira-kira dibangun rumah? Bisa aja Rumah sih keong sebenarnya. tapi Teh Waduh, bisa. bisa aja. Bisa. Oke deh. Kalau misalnya dari Kang Dimas sendiri ini dari tadi saya Kang Bang. Iya udah nggak apa-apa lah Nggak ya. konsisten Nggak banget. Ini saya rada labil sih tapi kalau kepribadian enggak sih kayaknya. Iya. Seperti itu. Seperti itu Menilai Bang sendiri Dimas ya. menilai sendiri. Boleh dari Bang Oh, Dimas. soal mata kuliah ya, gue nggak terlalu banyak ngomong ya soal mata kuliah karena ya yang menarik sih karena kan sekarang nih kurikulum dari Kemendikbud aja udah menerapkan MBKM gitu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Oke. kayak benar-benar merdeka belajar. Nah di teknik itu gue rasa sebelum ada itu udah ada kayak dosennya itu kayak udah menerapkan itu. Kayak misal gue ditanya nih satu kelas sama dosen, kalian cita-cita mau jadi PNS atau jadi entrepreneur? Terus ditanya kan gitu kan, pada jawab sebagian besar kayak entrepreneur. Kayaknya cuman gue ada jawab PNS gitu, gue kan jawab ngasal aja. Ya udah nggak usah ada UAS, nggak usah ada UTS, gak usah ada UAS. Ya udah kalian bikin project aja, itu projectnya yang kalian hasilkan itu jadi nilai UAS kalian. Ya udah dosennya kadang ya udah nggak masuk, nggak ngajar gitu. Itu benar-benar mandiri banget. Oh Kayak iya. bener-bener ya udah nih nggak ada UTS, UASnya misal bikin alat misalkan nih kayak sederhana gitu, kayak bikin tong sampah otomatis gitu yang buka sendiri, kayak udah itu hasil project lu, UAS lu, ya udah itu kayak Oh gitu. jadi gitu. Iya, dipresentasiin di akhir gitu, kayak Oh, merdeka banget. Gak merdeka merdeka banget. tapi pusing gue mikirin kayak gue bikin apa ya, bikin apaan, tapi untungnya berkelompok sih gitu. Jadi Jadi nggak terlalu itu yang pusing-pusing menariknya banget. kayak gitu. Mm-mm. Jadi ini kalau misalnya ngomong-ngomong masalah PNS ini Teh Andin dong, pegawai negeri sipil. Wah, bukan, bukan beda dong. itu Oh beda. Tapi mengenai Gue awalnya mikirnya sama, teknik sipil apa jadi warga sipil ya? warga sipil. Iya, awalnya mikir kayak gitu. Mikirnya sama. Mikirnya gitu, tapi Apa sih ternyata ya? oh Ya enggak, udahlah, kan bukan. itu Ternyata apaan sih, enggak ini ya. pengetahuan yang tidak penting ini. Dipikirnya jadi PNS, pas belajar kok tentang bangunan konstruksi gitu. Waduh, ini kalau misalnya tentang apa namanya prospek kerja gitu ke depannya, ini kan pemirsa WK TV perlu tahu gitu, Bang Dimas dan Teh Andin. Gue aja masih belum kerja ini. Nunggu ijazah itu. Cari kerja susah, bro. Cari kerja susah, jadi emang harus digali lagi kemampuannya pas waktu kuliah gitu ya, Bang Iya. Dimas ya. Kalau dari secara umum mengenai prospek kerja di sipil tuh kayak gimana sih Teh Andin? Kalau sipil aku sendiri karena emang bukan gimana-gimana ya, tapi Iya. di sipil juga karena emang punya perusahaan konstruksi sendiri. Jadi kita lebih ke kontraktor, penyedia jasa juga gitu. Terus jadi PNS sih sebenarnya di sipil yang kerjanya itu
di dinas kayak perumahan, PUPR. PUPR, dinas pendidikan. Jadi di dinas pendidikan itu pun ada konstruksinya. Jadi proyek sekolah. Jangankan di dinas pendidikan ya, dinas kesehatan itu juga ada. Oh, ada. Semua dinas tuh ada di konstruksinya. Jadi proyek pun kita nggak harus swasta ya, di pemerintahan pun banyak. Jadi kita renovasi sekolah, renovasi puskesmas, rumah sakit. Berarti Iya. bisa membedakan mana bangunan miring mana enggak ya? Bisa dilihat aja dari Oh, gitu. strukturnya. Itu orang-orang awam juga bisa. Oh, Amun juga bisa ya. Kalau dari Bang Dimas sendiri, apakah jadi hacker kayak Bjorka? Oh, Bukan, rata-rata Sepertinya mah kayak gitu dia. sepertinya ya. ya banyak kalau di IT karena kan emang sekarang kan udah era industri 4.0, malahan udah naik lagi gitu kan. Kalau lulusan teknik informatika kayak banyak teman-teman gua kan kayak software developer Oke. kayak gitu. Terus kayak banyak kayak misalnya jadi analis, sistem analis kayak gitu. Ada juga kayak bisa ngediriin kayak perusahaan sendiri, maksudnya perusahaan kecil-kecilan kayak teman gua ada yang ngedirin di coding kayak misalkan lu mau bikin website sederhana bisa ke dia gitu. Soalnya hitung-hitung pas kerja, pas jadi mahasiswa aja itu anak teknik terutama di IT itu kayak sering banyak dapat proyekan dari dosennya. Ya termasuk gue juga pernah ngerasain gitu udah berapa kali gitu, meskipun gue kayak dari sisi akademik gue nggak akademik banget orangnya kayak gitu. Itu banyak sering dapat proyekan dapat uang kayak gitu Oh gitu. pas Jadi semasa jadi mahasiswa gitu. sekarang sudah alumni gitu ya, sudah lain lagi ceritanya. Tapi Iya. boleh di kesan pesannya itu pernah mengenyam bangku perkuliahan tuh kayak gimana sih, Bang Dimas? Di WIKA ya Di sebenarnya. WIKA gitu. Karena waktu itu gue ngerasa kan ini tuh nggak sesuai sama apa yang gue mau ya, Iya. jauh melenceng, benar-benar melenceng dari harapan yang gue ini kan gitu. Pesan-pesannya adalah Allah nggak ngizinin itu, kayak ya udah mungkin yang terbaik bagi Allah gitu ya gue di WIKA gitu. Gue nyerahnya ketika pas gue jadi ketua himpunan, oh kayaknya gue nggak bisa nih berjuang tes kuliah lagi, yaudahlah terima aja gitu. Nah setelah jadi ketua himpunan itu banyak hikmahnya, Oke. kayak tiba-tiba mulai dapat beasiswa kayak gitu. Oh, dapat beasiswa juga, Bang Ya, Dimas. Apa tuh? beasiswa dari Boleh di-spill? Kemendikbud kayak cuman SPP gitu, Wah. 3 kali kalau nggak salah tuh, lumayan lah. Main. Terus kayak banyak kayak dapat project juga kan dari sebenarnya dosen di teknik tuh santai kayak bilangnya lu gua kayak kadang gua tapi gua nggak bilang, kayak kadang takut keceplosan kayak lu di mana bro Oh, kayak gitu. widih. Enggak, dosennya kayak Itu saking santainya di iya teknik saking tuh kayak gitu. santainya kayak gitu, kayak Santainya ya? Saking takut gue bilang santainya. kayak gue di ini pak, tapi gue kayak maaf pak kayak saya di sini pak, oh lu bisa ke ruangan gue nggak gitu. Kayak waktu itu kan gue ketua himpunan kayak di waktu itu dapat project kayak gue ada project nih bikin aplikasi pengarsipan surat, kayak lu bisa nggak. Waktu itu gue kayak awam banget ngoding segala macam, kayak waktu itu gue nggak bisa langsung nggak bisa apa, saya nggak bisa ngoding kayak gitu. Ya udah kayak ini aja gue pura-pura bisa, kayak ya udah gitu kan. Tapi akhir-akhirnya gue jujur juga, pak saya sebenarnya nggak ada kemampuan buat ini. Nggak apa-apa katanya. Oke. Lu tuh cuman jadi kayak leader manajernya aja, leader project, kayak cuman lu bikin tim, bentuk tim, ya udah lu istilahnya gue ngasih project ke lu, terserah lu mau ngerjain siapa. Ya udah akhirnya kayak gue bentuk tim kayak buat aplikasi berapa orang kayak gitu. Udah akhirnya gue cuman sebatas kayak udah beres belum progres, gue ditanya sama kaprodi gue kayak misalkan gimana udah sampai mana gitu, baru gue report ke mereka udah sih sampai mana kayak gini. Paling gue kayak bantuin ngambilin data aja kayak di prodi, data yang dibutuhin nih, data yang dibutuhin tuh ini, lu kerjain ini. Keren banget ya. Jadi segala sesuatu harus dimaksimalin kayak Iya, gitu ya. meskipun nggak bisa misalkan lemah di bagian ini, kayak ya udah yang penting kita yang paling penting kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing Boleh. gitu. Iya, Kalau kita benar. tahu kelebihan kita, ya udah kita maksimalin di hal itu gitu. Jadi jangan takut-takut, jangan Iya. ragu-ragu kayak Yang gitu. penting ya. ada kemauan. Iya betul sekali. Bener. Kalau misalnya ngomongin tadi tentang proyekan di apa namanya dikasih dosennya, kalau di sipil juga ada nggak sih, Teh Andin? Ada yang pastinya. Oh, ada. Dari setiap dosen. Jadi setiap dosen Oke. emang megang proyek gitu ya. Dari pemerintah ataupun swasta gitu. Sebenarnya kalau mau ikut kayak gitu, kita lebih aktif aja sih. Lebih aktif sama dosennya. Jadi kalau di perkuliahan tuh aktif. Jadi dosen ngelihat, oh potensi kita tuh gini, kita tuh bisa ternyata diikut sertakan di
proyeknya gitu loh. Jadi kita layak nggak ya gitu ya Teh Iya, Andin? jadi Oke. intinya tuh kita aktif aja di Aktif, seperti perkuliahan, itu. banyak tanya, banyak jawab. Yang penting kalau jadi mahasiswa tuh sebenarnya kalau mau banyak tahu tuh kita harus banyak tanya ke dosennya ataupun ke senior gitu sih. Jangan malu tapi sesat di jalan kayak gitu ya. Betul. Sebenarnya saya tuh punya banyak banget pertanyaan nih Teh Andin dan Bang Dimas gitu. Ini boleh dijawab singkat-singkat aja ya karena durasi kita benar-benar sangat terbatas. Padahal Wah, sayang sekali. sayang sekali. Nanti kita ngobrol di belakang aja, Bang Dimas dan Teh boleh, Andin. boleh, boleh, Itu boleh. mengenai pertanyaan yang pertama itu organisasi itu seberapa penting kalau di perkuliahan? Ke siapa nih? Boleh ke Bang Dimas sama Teh Andin. Singkat-singkat saja. Seberapa penting tergantung orang dan kebutuhan sih. Widih. Bagi gua itu sangat penting. Karena gua nggak cukup kayak belajar di dalam kelas, malahan gue lebih seneng belajar di luar kelas, Oke. terutama di organisasi. Kayak lebih ke mengembangkan diri aja. Oke, yang penting mah dua-duanya ada manfaatnya Iya, gitu ya. karena Bang kan Dimas. sekarang kurikulum mereka belajar pun kayak gitu, udah kebanyakan gitu. Oke, kalau misalnya dari Teh Andin? Seberapa pentingnya bener tergantung gimana kitanya ya, gimana kita bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi sama tugas gitu loh. Karena takutnya malah lupa waktu ya kalau misalkan semua digabung jadi Kalau misalnya satu. over condong Iya. ke sebelah pihak, condong jadi harus Iya, balance gitu harus ya. balance antara Oke. kuliah dan organisasi, itu harus balance waktunya gitu. Oh, jadi organisasi adalah pendukung tapi harus balance juga gitu kali ya. Iya. Oke, kalau misalnya terakhir pertanyaan terakhir di teknik sendiri ada kelas karyawannya? Ada, kita ada kelas karyawan. Itu dari jam 6:30 sampai jam 10 malam. 6:30 sampai jam 10 Setiap malam. hari. Kalau di teknik sama. Sama Jam 7:30 sampai Jam 10 malam. jam malam. 10 malam Iya. seperti itu. Dan juga di Universitas Ibnu Khaldun ini banyak banget beasiswanya ya. Tadi Iya. Bang Dimas dapat beasiswa dan Teh Andin juga mendapatkan beasiswa seperti itu. Nah, ini beneran deh pertanyaan terakhir. Beneran ini mah pertanyaan terakhir saya nggak Gak apa-apa, bohong. banyak juga. Ini terkait ini durasi nih kayaknya nih. Terus pertanyaannya adalah nyesel nggak kuliah di UIK? Siapa dulu nih? Gua atau Teh Andin dulu deh. Teh Andin deh, nyesel nggak kuliah di UIK? Nggak nyesel sih, karena emang banyak peluang juga sebenarnya. Kalau di pemerintahan Kabupaten Bogor emang kebanyakan lulusannya itu dari UIK itu. Jadi untuk lapangan pekerjaan pun nggak terlalu sulit gitu. Selain universitas tertua di Bogor juga UIK juga merupakan salah satu udah kayak alumninya mencar-mencar ya Iya, Teh Andin. Jadi betul. relasinya juga makin banyak, prospek kerjanya juga pendukung gitu ya, Iya. pendukung prospek kerja makin banyak. Kalau dari Bang Dimas? Oke, sangat menarik ya pertanyaan. Bang Dimas senyum-senyum aja tadi. Ini lagi bahagia ya Bang? Kan karena gue udah lulus nih, Oke. ngerasain lebih valid kayak jawab. Awal-awal gue kayak nyesal masuk IKA, kayak nggak sesuai kan. Tapi setelah lulus, karena nyesal nggak gue dapat banyak hikmahnya di sini. Bagi sebagian orang UIK itu nggak cuman hanya sekedar kampus, tapi kehikmahan bagi gue ya. Karena dulu mindsetnya apa sih yang udah gue mikirnya kayak gini, apa sih yang udah UIK lakuin buat gue, apa sih Oke. kampus yang udah kampus lakuin buat gue gitu. Kayak jadinya gue ngerasa nggak bangga gitu kuliah di UIK. Oke. Tapi kalau gue akhir-akhir nih gue ubah mindset ketika di semester 5 gitu, gue ubah deh pertanyaannya sama diri lu, jangan kayak apa sih yang udah UIK lakuin buat kita, tapi gue ubah pertanyaan apa sih yang udah gue lakuin buat UIK gitu. Widih. Tapi mindsetnya diubah tuh kayak gitu. Jadi sampai detik ini kayak gue udah ngerasa ngelakuin banyak, kayak bagian promosi atau apa itu di organisasi pun udah banyak yang gue lakuin buat UIK. Jadi gue ngerasa bangga jadi mahasiswa UIK sekarang setelah lulus, karena mindsetnya yang gue ubah. Mindsetnya itu tadi, apa sih yang udah gue lakuin buat UIK. Boleh motivasinya buat adik-adik sekalian. Terakhir nih penutupan Dari siapa? dari Bang Dari Dimas. Bang Oh, Dimas dong. dari gua. Biar Teh Andinya bisa mikir-mikir dulu. Ayo Teh mikir-mikir Motivasi motivasinya. dari gua sebenarnya kayak dimanapun itu, ketika lu masuk UIK misalkan, buat lu yang ngerasa kayak nggak sesuai sama keinginan lu, kayak misalkan buat orang-orang yang misalkan pejuang PTN gitu tiba-tiba masuk swasta di UIK, nggak apa-apa, nggak usah malu gitu. Masuk swasta tuh kita bayaran paling mahal cuy. Widih, Kuliah di swasta bayaran paling mahal, nggak usah malu gitu. pakai Terus nih cuak sih. Enggak. gitu. Jadi lu nggak akan tahu gitu kan, nggak akan pernah tahu misalkan lu tuh cocok atau enggak gitu kan. Kayak Betul. gua misalkan di awal-awal nyesel kayak ini, tapi gua nggak pernah tahu gitu. Ketika mungkin kalau misalkan
kalau gue terima di universitas negeri atau apa, gue nggak bakal jadi ketua himpunan, nggak bakal bisa jadi duta kampus, nggak bakal bisa jadi beasiswa, nggak dapat program-program lainnya gitu. Oke. Gitu. Jadi dimanapun itu, gue saranin itu lu harus ngerasa ikhlas gitu. Itu hikmah yang akan menanti nanti. Gitu. Boleh. Jadi jangan apa namanya berlindung di balik nama kampus seperti itu ya. Semua Hmm. kampus sama aja, bagus-bagus semuanya gitu ya. Iya, betul. Tergantung Dan tergantung masing-masing. masing-masing Kalau seperti kata itu. Abah Muhajir itu yang gue inget, Jangan kampus menyerah ya. enggak, kampus itu hanyalah bungkus katanya. Widih. Kalau dalam pidato bukan pidato, kayak misalnya apa sih, ngisi ceramah gitu di Oke. teknik, paling keras gitu. Abah Muhajir bilang, kampus itu hanyalah bungkus, isinya adalah kita gitu. Iya, semuanya sama rata, baik-baik semuanya untuk menuntut ilmu. Iya, Yang ada itu betul. adalah individu-individunya. Kok Andi? Pokoknya intinya ya, mau kuliah dimanapun itu jangan pernah males untuk belajar sebenarnya. Terus udah gitu sebenarnya kita harus bisa meraih prestasi dari diri kita sendiri gitu sih. Jadi di dalam diri kita sendirinya gitu ya, harus Iya. menggali dan memaksimalkan seperti itu. Jadi kita harus punya niat nih, kita harus punya tujuan. Kalau kita kuliah di sini, kita jangan males, kita harus bisa buktiin ke orang-orang nih kampus ini tuh nggak jelek gitu loh. Widih, ini motivasinya sangat masya Allah luar biasa sekali gitu, dan sayang waktu kita terbatas. Kita harus berpisah sampai di sini, Bang Dimas dan Teh Andin. Oke, terima kasih sudah Terima mengundang kasih loh. kami. Terima kasih kembali juga. Oke, bagi pemirsa Wika TV, sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Kalau misalnya pemirsa Wika TV butuh informasi lebih lanjut, bisa di follow Instagram Duta Kampus ya, Duta. Duta Kampus uika.official. Nih yang mau Boleh? jadi duta kampus kan bulan-bulan ini kita habis nih, ada open recruitment, dipantengin terus tuh Instagram duta kampus. Instagram Duta Kampus boleh, Instagramnya Bang Dimas dan Teh Andin juga bisa nanti Oh di. boleh. Boleh? Silakan follow @dimsms05. Kalau Teh Andin? Kalau aku Nina Andini, Y-nya 4. Y-nya 4, jangan 5, 4 aja. Ya, dan follow juga Instagramnya Wika _Bogor seperti itu, pemirsa Wika TV. Nah, nanti kalau misalnya terkait info lebih lanjut bisa dilihat di bawah sini. Saya Clara Hairunisa Paulida pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.